Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sekalian loncengnya, jangan lupa ya. Shalom, selamat pagi anak-anak nih semua. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia masih dengan Miss Forman Hutagawa. Oke anak-anak Miss, nah hari ini topik pembelajaran kita adalah perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, lalu apa itu sandang? Sandang artinya adalah pakaian. Nah, jadi kalau kemarin kamu belajar tentang pangan, nah kali ini kamu akan belajar tentang sandang, yaitu pakaian. Nah, pakaian atau sandang adalah kebutuhan utama manusia. Nah, jadi selain makan, kamu juga butuh pakaian untuk menjalani kehidupan. Nah, tahukah kamu, seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan berjalannya waktu, nah, dahulu orang-orang menggunakan kulit kayu yang dipukul-pukul setipis mungkin untuk digunakan sebagai pakaian. Kemudian menggunakan rerumputan dan juga dedaunan, nah, digunakan untuk menjadi pakaian. Nah, seiring berjalannya waktu sekarang, nah, pakaian manusia itu sudah berubah, sudah tidak berbahan dasar daun lagi, sudah tidak berbahan dasar kulit kayu. Nah, tetapi sudah berbahan dasar sutra dan juga kapas begitu. Jadi lebih nyaman dan lebih hangat digunakan. Nah, tentunya kamu juga punya berbagai macam jenis pakaian yang bisa kamu gunakan. Nah, lalu apa sajakah fungsi daripada pakaian? Setelah mengalami berbagai perkembangan, nah sekarang pakaian punya berbagai macam fungsi, ya kan? Yaitu misalnya bisa menjadi pelindung tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Jadi orang yang bekerja misalnya di bagian kayu atau pemotongan kayu, mereka akan menggunakan sarung tangan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari gesekan benda lain. Nah, itu dia ya. Kemudian yang berikutnya, fungsi daripada pakaian adalah melindungi tubuh dari gangguan serangga. Ya, kita bisa menggunakan pakaian khusus untuk melindungi diri misalnya ketika sedang mengambil lebah madu. Nah, berikutnya adalah sebagai identitas diri. Nah, identitas artinya kita kenal orang, kita kenal seseorang dari cara berpakaiannya, ya kan? Jadi misalnya seseorang anak atau seorang dewasa, cara berpakaiannya itu tentu berbeda. Nah, kita akan kenal, oh ini pakaiannya si Andi, oh ini pakaiannya si Niko, oh ini pakaiannya si Clara. Nah, akan berbeda karena kita sudah mengenal dia menggunakan baju yang sama atau menggunakan baju yang pernah kita lihat. Nah, kemudian fungsi pakaian yang berikutnya adalah sebagai tanda status sosial. Nah, maksudnya tanda sebagai status sosial, ya kita bisa melihat dari pakaian yang digunakan, biasanya melihat orang tersebut apakah orang yang memiliki ekonomi ke atas, ekonomi ke bawah dari cara berpakaiannya atau dari pakaian yang digunakan. Kemudian simbol budaya. Iya, nah jadi pakaian ternyata mengalami perkembangan teknologi yaitu sebagai budaya suku. Jadi pakaiannya orang Jawa, suku Jawa dengan pakaian suku Batak itu berbeda. Nah, berikutnya adalah sebagai baju profesi. Iya. Nah, kita bisa mengenal orang dari pakaiannya menurut profesinya. Misalnya, kamu tentu tahu bagaimana seragam guru dan seragam polisi dan juga seragam dokter. Kemudian sebagai status gender. Gender itu artinya jenis kelamin ya. Nah, jadi dia itu perempuan atau laki-laki karena tentunya pakaian perempuan dan pakaian laki-laki berbeda. Bahan dasar apa saja yang digunakan untuk membuat pakaian? Yang pertama adalah bahan dasar serat alami dan yang kedua adalah bahan dasar serat buatan. Nah, bahan serat alami untuk pakaian ini
yang berasal dari hewan dan tumbuhan ini memiliki keunggulan, yaitu lebih lembut dan nyaman digunakan. Nah, jadi misalnya saja bahan yang terbuat dari ulat sutra, bahannya sangat lembut dan juga halus. Nah, jika terkena cahaya matahari atau jika terkena cahaya, kainnya akan tampak berkilauan. Dan pakaian yang terbuat dari ulat sutra harganya sangat mahal karena memiliki nilai jual yang tinggi. Begitupun juga dengan pakaian yang terbuat dari kulit hewan, ya kan? Misalnya saja kamu pernah mendengar ada jaket dari kulit buaya, dari kulit ular. Nah, itu akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Bahan serat buatan yaitu bahan serat yang dibuat oleh manusia. Nah, biasanya bahan serat buatan ini memiliki keunggulan yaitu kuat dan tahan akan gesekan. Nah, karena sifatnya yang kuat, biasanya bahan dasar serat buatan ini memiliki kilau yang alami dan juga memiliki daya serap yang tinggi. Biasanya dibuat untuk membuat jaket, jenis gaun, blus, dan juga dasi. Nah, contoh lainnya adalah bahan dasar buatan yang terbuat dari nilon. Nah, karena nilon memiliki elastisitas atau semacam bisa ditarik atau seperti mengaret. Nah, biasanya bahan yang berdasar nilon ini adalah bahan yang tahan terhadap jamur dan juga serangga. Biasanya pakaian yang berbahan dasar nilon ditemukan pada stocking dan juga legging. Manfaatnya adalah yang pertama, karena perkembangan zaman. Nah, karena berkembangnya teknologi, yang tadinya pakaian hanya punya satu model, sekarang pakaian sudah memiliki banyak motif dan banyak model. Nah, tentunya ini membuat fashion atau gaya berpakaian seseorang semakin terlihat estetik atau indah. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah mempercepat proses pembuatan pakaian. Iya, kalau dulu pakaian dibuat dengan menjahit atau menggunakan jahitan tangan. Kalau sekarang sudah bisa menggunakan mesin jahit yang manual dengan kaki yang digunakan sebagai penopang mesin atau mesin jahit yang listrik yang modern, ya kan? Jadi prosesnya lebih cepat. Itu dia. Nah, kemudian yang ketiga, membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Itu sebabnya ada pabrik pakaian, ada pabrik sarung tangan, ada pabrik tekstil pakaian. Nah, itu dia ya. Kemudian yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Jadi karena konsumsi pakaian sudah semakin banyak, bisa didistribusikan ke luar negeri. Kemudian yang berikutnya, ditemukan bahan-bahan baku pembuatan pakaian. Jadi tidak terpaku oleh bahan alami itu saja atau bahan buatan yang tadi saja, tapi ditemukan berbagai bahan baku, bahan dasar lainnya untuk membuat pakaian. Oke, baik anak-anak Miss, sampai di sini penjelasan Miss hari ini mengenai perkembangan teknologi produksi sandang. Oke, Miss berharap anak-anak Miss semua memahami penjelasan Miss hari ini. Oke, anak-anak Miss, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you for watching.